I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melina Dwi Astuti dengan NIM terakhir 315. Saya dari kelas S6I yang akan memaparkan diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 8 yang berjudul tentang investasi pada obligasi syariah. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya bahas dalam video kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian suku. Pengertian suku sendiri yaitu merupakan sertifikat yang menyatakan kepemilikan atas suatu aset yang dalam skala besar dapat digunakan untuk membayar pembangunan. Materi yang kedua yaitu terkait fatwa DSN MUI tentang suku, yaitu terdapat dalam nomor 137 DSN MUI /9 tahun 2020 yang berisi 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama yaitu ketentuan umum, yang kedua ketentuan tentang karakteristik suku, yang ketiga ketentuan terkait penerbitan suku, dan yang terakhir yaitu ketentuan terkait diperdagangkannya suku di pasar sekunder. Untuk yang selanjutnya mengenai ketentuan umum. Nah, ketentuan umum di sini berisi tentang pengertian suku yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu selanjutnya mengenai pengertian aset suku adalah aset yang menjadi dasar penerbitan suku yang terdiri atas aset berwujud dan memiliki nilai manfaat atas aset berwujud tersebut. Lalu untuk yang kedua yaitu mengenai ketentuan tentang karakteristik suku. Nah, dalam aset suku yang digunakan sebagai dasar penerbitan suku itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu aset suku itu merupakan milik pemegang suku. Untuk yang ketiga yaitu mengenai ketentuan terkait penerbitan. Dalam penerbitan suku itu wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu seperti prinsip mudharabah, prinsip murabahah, wakalah, musyarakah, istisna, salam, ijarah, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, untuk penerbitan suku itu harus terhindar dari unsur-unsur riba, gharar, haram, dan lain-lain. Untuk ketentuan yang keempat yaitu terkait diperdagangkannya suku di pasar sekunder. Suku itu boleh diperdagangkan di pasar sekunder dengan syarat aset suku itu tidak berupa utang atau piutang. Nah, suku dalam akad murabahah, salam, istisna itu tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Tetapi dalam akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah itu dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Tapi setelah penawaran umum dan dana yang diterima penerbit itu digunakan untuk kegiatan usaha. Materi yang selanjutnya mengenai perbedaan suku dengan obligasi konvensional, yaitu di sini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama pada tingkat pendapatan. Dalam obligasi syariah itu berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. Nah, sedangkan pada obligasi konvensional itu menekankan pendapatan investasi berdasarkan tingkat suku bunga. Lalu yang kedua yaitu pada sistem pengawasan. Pada obligasi syariah itu diawasi oleh pihak wali amanat dan juga diawasi oleh pihak DBS atau Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan pada obligasi konvensional itu hanya diawasi oleh pihak wali amanat saja. Lalu untuk yang ketiga yaitu mengenai jenis industri yang dikelola oleh emiten obligasi syariah serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi itu harus terhindar dari unsur non-halal dan juga harus bersifat berdasarkan transaksi real. Lalu mengandung asas manfaat dengan dasar uang bukan komoditas serta tidak mengenal nilai waktu dari uang.
Sedangkan pada obligasi konvensional itu tidak terdapat batasan apakah industri dikelola penerbit itu sesuai syariah atau tidak. Lalu tidak diharuskan juga berdasarkan transaksi real, tetapi berdasarkan atas asas utilitas, serta uang menjadi komoditas dan mengandung nilai waktu dari uang dan biaya kesempatan. Untuk materi selanjutnya mengenai jenis suku menurut AAOIV. Yang pertama itu pada suku ijaroh, suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu pada suku mudharabah. Suku ini diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak itu menyediakan modal dan pihak lain itu menyediakan tenaga dan keahlian. Nah, dalam keuntungan dari kerjasama ini akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu suku musyarakah. Suku ini diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha dalam keuntungan ataupun kerugian yang timbul itu ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Nah, untuk yang keempat itu pada suku istisna. Suku ini diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Pada materi selanjutnya yaitu mekanisme penerbitan dan perdagangan obligasi. Yang pertama pada mekanisme penerbitan itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adanya lelang. Mekanisme lelang pada obligasi dilakukan untuk menentukan harga yang tepat dalam periode tertentu. Nah, dalam prosesnya itu seseorang dan lembaga keuangan lain dapat mengajukan penawaran harga untuk membeli obligasi pemerintah. Lalu yang kedua yaitu pada penjaminan emisi. Nah, mekanisme ini pada obligasi merupakan suatu kegiatan transaksi di pasar uang oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan dari debitur atau dari emiten. Yang ketiga yaitu penerbitan khusus. Biasanya mekanisme ini dilakukan ketika debitur tengah membutuhkan dana secara cepat untuk melunasi hutang atau memperbesar bisnis dan semacamnya. Jadi dengan memperkecil skala penerbitan obligasi, para debitur akan lebih mudah mendapatkan dana dari investor. Yang kedua yaitu mekanisme perdagangan obligasi. Yang pertama yaitu FITS. Mekanisme perdagangan obligasi melalui sistem FITS ini merupakan transaksi yang terintegrasi antara sistem perdagangan, clearing, dan penyelesaian seperti halnya ada 3 mekanisme yang berbeda, yaitu pada perdagangan, clearing, dan penyelesaian nasabahnya secara efektif dan efisien. Lalu untuk yang kedua yaitu pada segmen pasar di bursa yang terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu pasar reguler outright. Pasar ini merupakan mekanisme perdagangan secara lelang berkesinambungan secara anonim dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga dan waktu. Lalu yang kedua yaitu pasar negosiasi. Pasar ini merupakan fasilitas yang memungkinkan para anggota bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatan transaksi yang telah terjadi selama anggota bursa atau dengan pihak lain. Untuk selanjutnya yaitu perdagangan obligasi syariah dalam perspektif Islam. Nah, perdagangan obligasi dalam perspektif Islam itu harus memenuhi beberapa kriteria dan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya
adalah perdagangan obligasi dalam Islam, yaitu larangan riba yang dimana pembayaran pada bunga diganti dengan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, larangan gharar. Transaksi yang melibatkan gharar itu harus dihindari dan diganti dengan transaksi yang jelas. Lalu, transaksi yang bersifat aktiva itu di mana perdagangan obligasi syariah harus dilakukan berdasarkan investasi pada aset yang memiliki nilai yang nyata dan potensial untuk menghasilkan keuntungan. Yang terakhir yaitu harus bersifat transparansi. Setiap transaksi dalam perdagangan obligasi syariah itu harus dilakukan secara transparan. Selanjutnya yaitu penerapan suku di Indonesia. Penerapan suku di Indonesia itu dimulai pada tahun 2008 dan telah berkembang pesat sejak tahun itu. Suku di Indonesia dapat menggunakan struktur seperti struktur ijaroh, musyarakah, dan wakalah. Struktur ijaroh itu digunakan ketika aset menjadi dasar suku berupa properti atau peralatan, sedangkan struktur musyarakah itu digunakan ketika aset yang menjadi dasar suku berupa saham atau investasi dalam suatu proyek. Dalam struktur wakalah itu digunakan ketika investor memberikan amanah untuk mengelola dana yang diinvestasikan dalam aset-aset tertentu. Itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua, dan apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi tadi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.